Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raihan Azamsyah dari Kejuruan Desain Grafis di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, dapat diterapkan dalam ruang lingkup rumah, kegiatan di rumah, seperti halnya membersihkan kaca yang akan saya contohkan. Nah, dari membersihkan kaca aja itu banyak berbagai potensi bahaya yang dapat mengancam diri kita sendiri atau mungkin makhluk hidup lain, bisa jadi di lingkungan sekitar kita juga, ya. Nah, dari kegiatan membersihkan kaca ini tentunya membersihkan dari debu atau mungkin dari noda, ya. Dari misalkan biasanya kita akan menggunakan mungkin kain kering untuk membersihkannya. Nah, ketika dibersihkan itu, maka debu akan berterbangan kemana-mana, ya kan? Dan tidak menutup kemungkinan akan masuk ke mata kita atau mungkin terhirup oleh hidung. Ya, ini uh, sangat berpotensi bagi fisik dan biologis. Ya, ketika masuk ke mata, maka akan terasa seperti kelilipan dan kemudian bisa menjadi iritasi bila tidak segera ditangani dengan benar. Nah, eh, terus secara biologisnya, kalau debu tersebut terhirup oleh hidung, maka akan muncul reaksi biologis seperti bersin-bersin atau mungkin berawal dari hidung yang gatal, ya kan. Apalagi kalau punya alergi itu akan semakin berbahaya, yang bersinnya mungkin berkelanjutan, ya kan. Nah, untuk mencegah hal tersebut perlu adanya alat pelindung diri, bisa dengan masker wajah, ya, masker yang anti debu agar tidak terhirup oleh hidung tentunya. Terus untuk bagian mata itu bisa digunakan kacamata pelindung yang dia itu full menutupi bagian area mata, ya, seperti kacamata goggles gitu ya. Nah, itu akan melindungi mata kita dari debu agar tidak masuk, ya. Nah, itu dari debu saja ada dua potensi bahaya, ya. Lalu gimana kalau misalkan di kaca tersebut ada noda membandel? Biasanya ya kita akan menggunakan lap atau mungkin kain yang basah, ya. Kita akan menggosok-gosok uh, dengan tenaga yang lebih kuat bila noda itu sangat-sangat membandel, ya kan? Nah, ketika kita membersihkan noda itu, terkadang kita dengan posisi yang kurang nyaman kita melakukannya, ya, akhirnya badan kita pegel-pegel. Nah, itu menimbulkan potensi bahaya secara fisiologis, ya kan, badan pegel-pegel karena salah posisi atau posisinya kurang nyaman. Nah, untuk itu perlu pengendalian administrasi, yaitu dengan memperbaiki posisi ketika membersihkannya. Nah, terkadang juga ketika noda membandel itu sangat-sangat membandel dan kita sulit membersihkannya, akhirnya muncullah rasa stres, ya. Nah, stres ini uh, ditimbulkan secara psikologis, ya kan. Akhirnya kita bisa stres, terus harus dicegah atau mungkin upaya pengendaliannya itu dengan pengendalian administrasi, ya. Jadi kita mengganti kain lap basah ini mungkin dengan yang lebih baik yang dapat membersihkan noda tersebut dengan lebih mudah, ya, seperti sikat, bisa dengan sikat atau mungkin uh, alat-alat lainnya yang memudahkan kita dalam membersihkan noda tersebut, ya. Terus secara kimiawi, ya, nah, bisa jadi juga noda tersebut masih belum hilang, dia membandel banget, ya. Kadang kita pakai semprotan pembersih kaca. Nah, udah kita semprotkan itu, semprotannya itu bisa mengenai diri kita sendiri, ya, entah itu kulit atau mungkin
mata, hidung, ya berbagai macam potensinya itu. Jadi pastikan terlebih dahulu bahwa semprotan pembersih kaca tersebut tidak expired, ya, karena banyak produk yang sudah aman bagi kulit, bagi manusia, tapi ketika expired itu justru malah membahayakan tentunya. Ya, jadi kita harus melakukan pengecekan secara berkala sebelum menggunakannya, ya seperti itu. Jadi dari membersihkan kaca aja banyak potensi bahaya yang dapat ditimbulkan. Itu baru 5 yang saya sebutkan, bisa jadi ada yang lebih dari itu. Ya kurang lebih seperti itu. Karena video ini bersifat edukatif, ya, dan dengan harapan bahwa nantinya ketika kita membersihkan kaca dapat lebih berhati-hati. Ya, dari membersihkan kaca di rumah pun sudah kita mesti hati-hati. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.